Halo, apa kabar? Semoga tetap semangat untuk mempelajari materi kita. Pada video kali ini kita akan membahas kemampuan verbal analogi. Video ini merupakan bagian yang pertama. Kemampuan verbal analogi merupakan salah satu jenis tes yang diujikan pada TIU CPNS 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023. Kemampuan analogi adalah kemampuan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, yang dimaksud dengan kemampuan verbal analogi, contohnya adalah seperti yang berikut ini. Umum, lazim, kemudian kita diminta memilih dua kata yang memiliki hubungan sama dengan hubungan pada kata umum dan lazim. Kemudian contoh yang kedua, modern tradisional. Apa hubungan antara modern dan tradisional? Lalu hubungan itu digunakan untuk mencari jawaban A sampai E yang juga memiliki hubungan yang sama. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal analogi? Mari kita simak beberapa pembahasan soal-soal berikut ini. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Yang pertama, ya. Umum lazim. Nah, kemudian di bawahnya ada option atau ada beberapa pilihan. Mana di antara 5 pilihan yang ada itu yang menunjukkan kesamaan hubungan dengan kata umum dan lazim. Oke. Nah, pada kemampuan analogi kita akan mencari persamaan hubungan. Begitu ya, diberikan sebuah soal di sini seperti umum dan lazim, kita berusaha mencari hubungan antara dua kata ini. Lalu, mana hubungan yang sama di antara 5 opsi yang diberikan. Contoh, umum dan lazim. Caranya adalah cari apa kata penghubung yang cocok untuk umum dan lazim. Oke, umum dan lazim ini adalah sinonim ya. Nah, sinonim atau nama lain dari umum adalah lazim. Nah, oke, kita buatlah sekarang kata penghubungnya umum, sinonimnya adalah lazim. Nah, cocok ya. Umum kita buat di sini, sinonimnya adalah. Nah, inilah kata penghubung ya. Sinonimnya adalah. Jadi, umum sinonimnya adalah lazim. Oke, sekarang kita gunakan kata ini, kata penghubung ini, sinonimnya adalah kelima opsi yang ada. Sebagai contoh, kurus sinonimnya adalah gemuk. Cocok? Tidak ya, berarti bukan A. Langsing sinonimnya adalah ramping. Rasanya oke ya. Nah, kita lanjutkan, mana tahu ada dua yang mirip atau yang mungkin benar. Lapar sinonimnya adalah haus. Oh, tidak ya. Kemudian garam sinonimnya adalah asin. Tidak juga. Cinta sinonimnya adalah tinta. Oh, tidak juga. Nah, maka yang paling tepat untuk soal ini adalah langsing ramping. Dengan kata langsing dan ramping, sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah B ya. Jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya soal kedua. Oke, ini soal kedua. Kita lihat
di soalnya belajar pandai. Nah, kita cari hubungan antara kata belajar dengan kata pandai. Nah, kira-kira apa hubungan yang tepat antara kata pandai dan antara kata belajar dan pandai? Salah satu kata hubung yang tepat adalah jika belajar maka pandai, ya. Jika belajar maka pandai. Jadi kata hubungnya jika titik maka. Nah, jika belajar maka pandai. Sekarang kata hubung yang ini kita gunakan pada opsi yang ada A, B, C, D, E. Sekarang coba kita tes. Jika cetak maka kertas. Oh, nggak cocok ya. Nah, berarti salah. Yang B, jika berpikir maka arif. Oke, rasanya cocok. Jika potret maka kamera, tidak cocok. Jika litografi maka batu, tidak cocok. Jika cetak maka tinta, juga tidak cocok. Sehingga jawaban yang benar itu adalah B, ya. Nah, itulah jawaban yang benar. Kita bisa juga cari kata hubung yang lain. Misalnya, belajar membuat kita pandai. Ya, gitu ya. Sehingga kata hubungnya adalah membuat. Nah, kita, gitu ya. Belajar membuat kita pandai. Nah, kita cocokkan. Cetak membuat kita kertas, tidak. Potret membuat kita kamera, tidak. Litografi membuat kita batu, tidak. Cetak membuat kita tinta, tidak. Berpikir membuat kita arif. Nah, cocokkan lagi-lagi B. Jadi dalam satu soal kita bisa saja mencari beberapa hubungan kata. Nah, mana yang terpikir duluan saja, lalu kita cek kepada opsi yang ada. Oke, gampang ya. Nah, begitu caranya. Kita lihat contoh ketiga. Sepeda motor, bensin. Nah, kira-kira kata hubung yang tepat apa ya? Oke, coba dipikirkan. Oke, bagi yang sudah ketemu, salah satu yang tepat adalah kita bisa hubungkan bensin. Nah, bensin adalah bahan bakar sepeda motor. Oke, jadi tidak selamanya kata hubung itu harus dimulai dari kata pertama ke kata kedua. Bisa saja dari kata kedua ke kata pertama. Jadi kata hubungnya bensin adalah bahan bakar. Nah, adalah bahan bakar. Oke, tapi memulainya dari kata kedua ke kata pertama. Sehingga di opsi yang kita gunakan begitu juga, mulai dari kata kedua ke kata yang pertama. Oke, coba. Kaki kuda adalah bahan bakar kuda. Wah, nggak cocok kan? Oke. Aftur adalah bahan bakar pesawat. Nah, kayaknya cocok. Kuda adalah bahan bakar pedati. Wah, tidak cocok ini. Listrik adalah bahan bakar handphone. Tidak cocok. Adaptor adalah bahan bakar tap mobil. Wah, tidak cocok juga. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke. Nah, itu adalah jawaban yang benar. Oke, gampang kan? Jadi intinya dalam analogi itu kita mencari kata hubung. Ini kata hubung. Lalu kata hubung itu kita gunakan di opsi mana yang cocok. Nah, itulah yang benar. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, karnivora, singa. Oke, ini pelajaran SD apa SMP ya. Karnivora ini adalah sebuah istilah yang menunjukkan binatang atau hewan yang memakan hewan gitu ya. Nah, contohnya adalah singa. Oke, berarti kata hubungnya apa yang cocok? Iya, salah satu yang cocok adalah contoh karnivora adalah singa. Nah, berarti contoh gitu ya. Contoh karnivora adalah singa. Oke, contoh kata pertama adalah kata kedua. Contoh reptilia adalah buaya, contoh manusia adalah omnivora, contoh herbivora adalah sapi. Nah, ini yang paling cocok ya. Nah, ini setara, ini karnivora istilahnya, ini contoh hewannya. Ini istilahnya herbivora, ini contoh hewannya. Oke, omnivora harimau tidak cocok karena harimau itu bukan omnivora ya, tapi karnivora. Oke, herbivora, omnivora ini sama-sama istilah, tidak cocok. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah C.
Oke, nah inilah contoh di mana kita mencari kata penghubung. Oke, tapi ada kasusnya, terkadang di dalam soal analogi itu kita sulit untuk mencari kata penghubung ini. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat contoh berikut. Oke, di sini ada kakak tua sama merpati. Ya, kita tahu dua-duanya adalah burung. Tapi apa kata hubung yang cocok dari kakak tua ke merpati? Nah, agak sulit kan dibandingkan 4 soal yang tadi. Iya, agak sulit, tapi yang jelas kita tahu dua-duanya burung, ya. Atau kata penghubungnya kakak tua dan merpati adalah nama burung. Gitu. Sekarang kata hubung itu kita gunakan di sini. Anjing dan herder adalah nama anjing. Ya nggak cocok kan, di sini udah ada anjing, masa anjing lagi. Ya, sekarang gurami dan kakap adalah nama ikan. Nah, oke, sepertinya ini ada kecocokan ya. Kita lihat yang lain. Ini tidak mungkin. Gajah dan semut adalah nama, ya mereka tidak sejenis gitu ya. Tidak seperti kakak tua dan merpati ini sejenis, sama-sama burung. Kalau gajah dan semut ini tidak sejenis, maka tidak bisa. Singa, naga ini juga tidak sejenis. Nah, elang, kupu-kupu juga tidak sejenis. Sehingga yang paling cocok adalah gurami, kakap. Nah, kalau kita ingin cari hubungan yang sama, ya salah satunya kita bisa katakan kakak tua dan merpati adalah nama-nama burung. Gurami dan kakap adalah nama-nama ikan. Nah, gitu kan, ada kesamaan kan? Nah, itulah analogi. Kita mencari hubungan atau mencari kesamaan antara yang ada di soal dengan yang ada di jawaban. Oke, contoh lain yang bagi kita kadang tidak mudah untuk menentukan kata penghubungnya, tapi tetap bisa kita selesaikan. Modern tradisional. Nah, ini contoh yang agak sulit kita menjawab hanya dengan mencari kata penghubung. Mungkin kita bisa cari kata penghubungnya. Salah satunya misalkan modern lawannya tradisional. Oke, ini kata hubungnya. Lawannya tradisional ya. Lalu kalau kita cari roket lawannya rudal. Tidak. Ferrari lawannya Fiat. Tidak. Pesawat lawannya sepeda motor. Tidak. Mobil lawannya pedati. Tidak. TV lawannya CD player. Tidak juga. Nah, berarti tidak ada jawaban. Bukan ya, jawabannya tetap ada, tetapi kata penghubung yang kita tetapkan ini yang kurang tepat. Nah, memang ada kasus-kasus yang agak sulit menentukan kata penghubung. Maka caranya kita harus analisa. Nah, ada kasus soal yang seperti ini memang. Ini modern, ini tradisional. Nah, maka di opsinya kita lihat, ya kita cari mana yang sebelah kirinya menggambarkan kemodernan, lalu mana sebelah kanannya menggambarkan tradisional. Oke, lihat roket, rudal ya, dua-duanya modern ya. Ferrari, Fiat, dua-duanya modern. Pesawat, sepeda motor, kedua-duanya modern. Mobil, pedati. Nah, ini nih yang tepat nih. Mobil ini sudah modern, ada mesinnya, sedangkan pedati tidak menggunakan mesin yang canggih-canggih. Maka mobilnya menggambarkan modern, sedangkan pedatinya menggambarkan tradisional. Sehingga jawaban yang tepat adalah mobil pedati. TV dan CD player ya sama, mereka setara ya. Tidak menggambarkan modern dan tradisional. Nah, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Intinya analogi itu adalah mencari hubungan. Cara mudahnya coba cari kata penghubung antara kata pertama dengan kata kedua atau kata kedua dengan kata pertama. Lalu gunakan kata penghubung tersebut pada opsi yang ada. Mana yang pas, itulah jawabannya. Jika kata penghubung tidak bekerja, maksudnya tidak bisa, maka kita perlu analisa lebih lanjut. Baik, demikian pembahasan kita tentang kemampuan verbal analogi bagian yang pertama. Di video berikutnya kita akan membahas verbal analogi bagian yang kedua. Kita akan coba bahas soal-soal verbal analogi yang tipenya berbeda dengan yang sudah kita bahas pada video kali ini. Sampai jumpa pada video bagian yang kedua.